Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang hardware. Oke, apa sih hardware itu? Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Dalam materi hardware ini ada 4 pokok bahasan, yaitu bagian input device, yang kedua ada bagian pengolah utama dan memori, ada bagian output atau output device, dan yang terakhir ada bagian komunikasi. Baik, kita masuk yang bagian pertama, bagian input device. Peralatan input itu merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Ada beberapa contoh peralatan yang dapat digunakan untuk memasukkan data. Membentuk data berbentuk teks atau berbentuk image atau gambar, ada suara, video, dan pointer atau petunjuk. Baik, ada contoh alat input itu teman-teman bisa lihat ada keyboard, ada mouse, scanner, digital camera, video camera, optical code recognition, touchscreen, floppy disk, hard disk, dan digitizer. Oke, kita masuk bagian yang kedua, itu bagian pengolah utama dan memori. Bagian pengolah utama itu CPU ya teman-teman ya, Central Processing Unit, yang sesungguhnya yang sebenarnya CPU yang kelihatan box itu sebenarnya terdapat bagian-bagian komponen-komponen lagi di dalamnya. Ada beberapa komponen-komponennya, yaitu pertama ada prosesor, memori, motherboard, hard disk, floppy disk, CD-ROM, expansion slot, device controller, komponen lainnya seperti fan, baterai, konektor, dan lain-lain. Ada power supply juga. Baik, yang pertama itu prosesor CPU. Prosesor atau CPU itu merupakan jantung dari sistem komputer. Walaupun demikian, prosesor ini tidak akan memberikan manfaat tanpa pendukung lainnya. Baik, secara konseptual, CPU memiliki 3 komponen penting, yaitu yang pertama ada Arithmetic and Logical Unit, biasa disingkat dengan ALU. ALU merupakan bagian dari CPU yang melaksanakan semua perhitungan aritmatika atau matematika dan melaksanakan operasi logika sesuai berdasarkan instruksi program. Perhitungan yang dilakukan oleh ALU biasanya hanya melibatkan 4 elemen aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pertambahan. Yang kedua ada control unit. Control unit merupakan bagian dari CPU yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Dengan kata lain, control unit ini menjalankan CPU dengan menerjemahkan instruksi program, memberitahukan ALU untuk menjalankan semua program tersebut dan berkomunikasi dengan main memory, primary storage, serta peralatan input dan output. Yang ketiga ada register. Register dalam CPU berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk data-data yang akan diproses oleh CPU. Kapasitas penyimpanannya sangat kecil tapi memiliki kecepatan yang tinggi. Walaupun register merupakan sirkuit memori, register adalah bagian penting dari CPU dan bukan bagian dari main memory, primary storage. Konsep penting yang mempengaruhi kecepatan prosesor adalah ukuran dari register itu sendiri. Oke, baik. Pada umumnya CPU memiliki beberapa register yang berbeda. Di antaranya ada akumulator, ada data register, ada address register, ada program counter, instruction register, status register, dan general purpose register. Kita masuk bagian 2, ada memori. Memori sebagai tempat penyimpanan pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu memori utama, primary memory, main memory, main storage. Yang kedua ada memori kedua atau tambahan, secondary memory dan secondary storage. Memori utama, primary storage, merupakan memori yang dapat dibaca
dengan cepat oleh CPU. Memori ini di samping digunakan untuk menyimpan program yang sedang dijalankan dan data yang diperlukan oleh program tersebut. Memori juga juga menyimpan hasil pengolahannya. Data-data yang masuk ke dalam memori bisa masuk melalui keyboard, disk, scanner, atau bagian input ya. Bagian input. Baik, fungsi dari memori utama tersebut sampai saat ini masih berjalan, itu menyimpan program, menyimpan data, menyimpan sistem operasi, berfungsi sebagai penyangga atau buffer, dan menyimpan gambar di layar. Oke, yang berikutnya ada bus. Bus merupakan kabel yang tersusun dengan rapih dan digunakan sebagai penghubung antara CPU dan primary storage. Struktur bus itu ada 3 subkelompok, yaitu address line, membawa sinyal yang menunjukkan lokasi memori, mana yang akan dibaca atau akan direkam. Yang kedua ada data lines, yaitu membawa instruksi dan data dari dan ke memori. Yang ketiga ada control lines, yaitu jalur yang digunakan untuk mengirim sinyal sebagai pemberitahuan akan dikirimkan suatu informasi atau telah diterimanya informasi yang dikirimkan dari satu alat ke alat yang lain. Terus pelaksanaan programnya. Pelaksanaan program komputer merupakan pelaksanaan terhadap instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui 2 langkah, yaitu fetch cycle dan execution cycle. Baik, fetch cycle itu proses di mana CPU membawa instruksi-instruksi dari memori utama, main memory, ke CPU. Berikut execution cycle adalah proses di mana CPU melaksanakan instruksi yang tersimpan pada register dan berasal dari memori utama juga. Oke, pertimbangan dalam menentukan memori ada beberapa hal, ada tiga hal yang dipertimbangkan dalam memilih memori utama, yaitu ada kecepatan, jumlah atau kapasitas, dan biaya yang harus dikeluarkan. Berikutnya ada cache memory. Cache memory. Agar supaya CPU. Berikutnya ada cache memory. Berfungsi sebagai buffer atau media penyesuaian antara CPU yang berkecepatan tinggi dan memori yang memiliki kecepatan lebih rendah. Oke, tanpa cache memory, CPU harus menunggu data dan instruksi diterima dari main memory atau menunggu hasil pengolahan selesai dikirim ke main memory, baru proses selanjutnya bisa dilakukan. Cache memory diletakkan di antara CPU dengan main memory. Oke, yang berikut ada mainboard atau motherboard, merupakan papan rangkaian tercetak yang berfungsi sebagai sistem tempat penampungan komponen-komponen pendukung suatu sistem komputer. Contohnya teman-teman bisa lihat di situ ada saya lampirkan juga gambarnya. Baik, yang berikut driver card. Driver card merupakan papan rangkaian tercetak yang berfungsi untuk memperluas kemampuan atau expansion suatu sistem komputer. Misalnya untuk menambah kemampuan komputer agar bisa mengeluarkan suara yang baik, maka harus ditambah dengan sound card. Untuk meningkatkan kualitas penampilan layar monitor, maka harus pasang SXGA card. Sedangkan kalau ingin dihubungkan dengan printer dan disk, maka harus dipasang multi I/O card. Dan untuk bisa terhubung dengan komputer lain, maka harus dipasangkan network card. Nah, card ini dalam motherboard dipasang pada expansion slot. Oke, berikut bagian output atau output device. Output
Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi atau hasil pengolahan data. Ada beberapa peralatan output yang bisa digunakan di sini, yaitu ada printer, layar monitor, head mount display, LCD, dan speaker. Oke, yang terakhir bagian komunikasi. Peralatan komunikasi adalah peralatan yang harus digunakan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik. Ada banyak jenis peralatan komunikasi, beberapa di antaranya adalah network card untuk LAN dan wireless LAN, ada hop switching dan access point wireless LAN. Yang ketiga ada fiber optic dan router dan range extender. Yang keempat berbagai macam modem. Ada modem internal, eksternal, PCMIA, dan wireless card bus adapter. Ada pemancar dan penerima, dan yang terakhir ada very small aperture satellite, VSAT, dan satelit. Baik, sekian dari presentasi materi tentang hardware. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.